memasuki kehutanan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau yang sering disebut dengan PPTJ. Sistem tebang pilih tanam jalur diberlakukan pada tahun 1997, kemudian belum menunjukkan hasil perubahan yang sangat signifikan pada terbentuknya sistem tersebut, karena penerapan variasi lebar pada jalur bersih dapat menggunakan menjadikan penyalahgunaan dan juga mengancam keberadaan biodiversitas dan kelestarian lingkungan. Kemudian dikeluarkannya Juknis PPTJ Integrasi berakhir menjadi PPTJ, di mana teknik PPTJ intensif ini tidak memberikan lagi variasi pada jalur bersih, tapi mereka memberikan hanya satu teknik saja, yaitu dengan memberikan jalur bersih sebesar 3 meter dan jalur asfaltan sebesar 2 meter. Pengertian dari tebang pilih tanam jalur atau PPTJ merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan sistem pemilih dengan diameter pohon minimal 40 cm dengan permudah buatan yang diberikan dengan jarak 3 meter dari pohon yang ditebang. Adapun prinsip dari tebang pilih tanam jalur, yang pertama adalah untuk sistem PPTJ ini digunakan pada sebatas tidak sumber pada hutan alam. Yang kedua, teknik pemanenan digunakan adalah sistem tebang pilih. Yang ketiga adalah meningkatkan riat tegakan. Yang keempat adalah meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kelima, meningkatkan ruang tumbuh yang optimal bagi pertumbuhan tanaman yang ditanam. Yang keenam yaitu penggunaan bibit jenis unggul pada setiap jalur penanaman. Untuk tujuan dari tebang pilih tanam jalur itu sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas tegakan tidak sumber pada hutan alam. Melalui pemanenan sistem tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh untuk meningkatkan produktivitas riat dan menciptakan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Untuk sasaran dari PPTJ ini adalah hutan alam produksi, jalur tebangan di areal kawasan tebang pilih tanam jalur. Yang pertama adalah penetapan area kerja. Kegiatan penataan area kerja pada sistem PPTJ ini sama halnya dengan penetapan area kerja pada sistem PPTI, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perencanaan, pengawasan, kegiatan pemusnahan hutan pada blok kerja tahunan. Kegiatan penetapan area kerja ini adalah kegiatan persiapan areal kerja seperti pembuatan jalur, pembuatan blok kerja tahunan, serta penataan batas dan pembuatan peta. Untuk batas blok dan batas kerja menggunakan seperti sungai dan juga bukit. Kegiatan yang kedua yaitu inventarisasi tegakan. Kegiatan inventarisasi ini bertujuan untuk mendata segala jenis pohon yang memiliki diameter sekitar 20 cm untuk dicatat dan diketahui kondisinya. Kegiatan yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan. Kegiatan ini dilakukan untuk pembuatan jalan angkutan, menyediakan sarana dan prasarana, serta membuat base camp dan juga pondok kerja yang akan digunakan untuk menunjang produksi kayu. Tahap yang keempat yaitu pengadaan bibit. Untuk pengadaan bibit pada sistem silvikultur PPTJ sama halnya dengan pengadaan bibit pada PPTI, yang dimana benih dapat berasal dari cabutan alam dan juga stek. Untuk tahap yang kelima yaitu tahap penebangan. Pada tahap penebangan perlu dilakukan perencanaan jalan syarat dan juga TPM yang didapatkan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan di lapangan untuk memperhatikan topografi, jenis tanah dan
Kegiatan penyiapan jalur ini yaitu kegiatan di mana mempersiapkan lahan sampai dilakukannya penanaman. Dampak tebang pilih tanam jalur pada penutupan lahan. Pada jalur antara, sistem TPTJ membuat berkurangnya penutupan lahan pada jalur antara. Ini disebabkan karena dampak pengambilan pohon yang berdiameter 40 cm yang mengarah kepada jalan syarat. Untuk yang kedua disebabkan oleh pembukaan jalan syarat, jalan utama, dan juga jalan cabang membuat kerusakan pada tegakan tinggal. Yang kedua yaitu dampak tebang pilih tanam jalur pada jalur bersih. Pada jalur bersih ini tidak ditemukan lagi penutupan lahan, akan tetapi sisa-sisa tunggak, sisa-sisa serasa, perakaran, dan juga humus masih tersimpan baik di dalam tanah. Serta pada jalur bersih ini mempunyai intensitas cahaya yang tinggi dan juga suhu, sehingga ruang tumbuhnya lebih besar dan lebih baik. Implementasi kelestarian produksi. Yang pertama pada jalur antara, karena penebangan pada sistem TPTJ ini adalah menggunakan limit diameter pohon yaitu 40 cm, sehingga intensitas cahaya dan juga suhu lebih banyak. Hal ini membuat ruang tumbuh tegakan menjadi lebih baik, sehingga riap diameter pohon yang dihasilkan juga lebih besar. Dan hal ini diyakini pada jalur TPTJ dapat meningkatkan produksi kayu inti daripada sistem yang digunakan pada TPTI. Kedua yaitu implementasi kelestarian produksi pada jalur bersih. Pada jalur bersih ini telah ditanam anakan yang memiliki kualitas lebih tinggi, pertumbuhan cepat, dan juga yang memerlukan intensitas cahaya yang cukup. Karena pada jalur bersih ini sudah memiliki intensitas cahaya dan suhu yang cukup, maka anakan dapat bertumbuh dengan optimal. Selanjutnya yaitu cadangan unsur hara dalam sistem TPTJ. Pada sistem tanam jalur di TPTJ ini dapat diyakini melindungi unsur hara yang tergandung di dalam tanah. Karena dalam rentang 3-5 tahun celah-celah yang terbuka akibat pembalakan liar telah mengalami pertumbuhan kembali. Karena ketersediaan dari intensitas cahaya dan suhu yang lebih baik pada jalur antara ini membuat ketersediaan unsur hara itu masih terjaga dengan baik, dan hal ini membuat anakan dari tanaman yang ditanam di jalur antara ini memiliki pertumbuhan yang lebih optimal. Pada sistem TPTJ ini masih tersimpan pada jalur antara dengan mempertahankan kurva pH dalam area hutan tropika basah. Maka keberadaan jalur antara dengan lebar 17-22 meter juga mewakili keanekaragaman atau biodiversity pada kawasan hutan tersebut. Keberadaan biotik ini menjadikan sumber plasma nutfah yang dapat memberikan produksi nyata bagi peningkatan produktivitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaksanaan dan tata waktu pada sistem TPTJ. Yang pertama yaitu penataan areal kerja. Kegiatan penataan areal kerja ini merupakan menata areal kerja ke dalam blok dan kerja bangunan, dan dilakukan 4 tahun sebelum dilakukannya pemanenan pada tegakan hutan tersebut. Pada penataan areal kerja ini, pembuatan blok dan peta kerja bangunan harus sesuai dengan siklus tebangan yang telah ditetapkan. Untuk pembuatan blok dan peta kerja bangunan harus sesuai dengan kondisi lingkungan di lapangan. Untuk penandaan dari rencana blok kerja bangunan digunakan angka Romawi di setiap blok peta kerja, yaitu inventarisasi hutan. Kegiatan inventarisasi ini di mana membuat jalur-jalur
blok rencana kerja tahunan. Tahap yang keenam yaitu pembuatan dan penyiapan jalur tanam. Kegiatan ini berprinsip pada pembuatan ruang tumbuh yang lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Penebangan pohon pada pembuatan jalur tanam dapat dilakukan pada semua jenis pohon yang termasuk dalam rencana kerja tahunan. Ini adalah salah satu pohon induk yang nantinya anakannya akan kita ambil sebagai bahan cabutan. Kalau kita lihat, pohon induk ini memiliki batang yang sangat lurus dan nampak sekali bahwa batangnya sehat. Jadi sudah masuk dalam kriteria pohon induk yang cukup bagus. Sahabat-sahabat sekalian, saya sekarang ada di lapangan dan di samping kanan kiri saya, depan belakang ini cukup banyak anakan dari ini tengkawang ini, Sorea macrophylla. Dan nanti saya akan mencabutnya dan saya akan koleksi dan nantinya akan saya bawa ke persemaian. Caranya cukup mudah, yaitu dari bibit yang ada di sini langsung kita cabut saja. Jadi kita pilih sesuai dengan kriteria yang kita pilih itu. Salah satu kriterianya adalah batangnya masih nampak hijau, masih muda, dan memiliki batang yang bagus. Kemudian kita langsung cabut dan kita kumpulkan. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita bawa ke persemaian. Mari kita cabut bersama-sama. Sahabat-sahabat sekalian, ini bibitnya yang tadi saya cabut. Saya sudah mengambil beberapa pohon dari Sorea macrophylla. Ini adalah cabutannya, nampak sekali. Kita akan mengambil sampel. Ini adalah akarnya, kemudian ini adalah daunnya. Dan nampak ini batangnya cukup kokoh. Masih berwarna hijau, berarti masih muda. Kemudian untuk di lapangannya, biasanya dikasih pelakuan, yaitu dengan cara membuang sebagian dari daunnya. Daun yang ada di sini bisa dibuang pada waktu kita di lapangan, seandainya ada waktu, atau nanti bisa dibuang daunnya pada waktu kita di persemaian saat kita mau menanam cabutan ini. Untuk cara pemotongannya yaitu kita potong daunnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita potong daunnya, ditinggalkan sekitar sepertiga sampai setengahnya. Kemudian akarnya yang panjang ini juga kita potong, kita sesuaikan dengan ukuran polybag yang ada di media sana. Jadi akarnya juga kita potong seperti ini. Nah, ini bibit yang kita cari di lapangan ini nanti akan kita bawa ke persemian. Pemotongan dari daun ini tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan agar bibit itu tidak cepat layu pada waktu di perjalanan. Sahabat-sahabat sekalian, ini bibit cabutan yang kita cari dari lapangan. Segera setelah kita mendapatkan bibit ini, kalau bisa langsung dibawa ke persemaian.
Seandainya tidak bisa karena sesuatu hal, barangkali teman-teman mencarinya dengan cara menginap di hutan, diusahakan tidak lebih dari 3 hari, dan penyimpanannya harus di bawah tempat yang teduh dengan posisi bibitnya itu berdiri. Kalau bisa, bibit yang lama di hutan yang belum dibawa cabutannya itu ditaruh di pinggir sungai atau minimal ada air yang bisa digunakan agar bibit cabutan itu tetap segar. Jadi biasanya kalau kita di lapangan maksimal 3 hari harus sudah dibawa ke persemaian. Ini bibit yang ada kita bawa teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, ini bibit yang dari hutan tadi ya, kita buka. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memotong daunnya. Jadi daunnya kita kurangi dulu agar penguapannya tidak begitu besar. Ini bibitnya pertama kita potong dulu daunnya. Ini karena banyak, ini buang saja, sisakan 2 atau 3 daun. Kok agak tumpul nih. Ini ada 3 daun. Kemudian kita potong separohnya sampai 2/3-nya ya. Setelah kita potong seperti ini, kemudian akarnya juga kita potong karena terlalu panjang nih. Kalau dikira-kira terlalu panjang, akarnya kita potong seperti ini teman-teman semuanya. Kalau kita ukur, ini hampir 2 jengkal, ini kurang lebih 40 cm. Kalau untuk Sorea macrophylla ukuran seperti ini mungkin tidak terlalu besar, tetapi kalau untuk jenis-jenis yang lain, kalau untuk cabutan jenis yang lain, ukuran ini terlalu besar. Saya tadi mengambil anakan Sorea leprosula. Ini anakan Sorea leprosula. Kalau bisa mengambil anakannya maksimal ya seperti ini. Ini sekitar 30 cm. Jadi kalau terlalu panjang dikhawatirkan nanti sudah tidak terlalu bagus. Ini adalah anakan Sorea leprosula dan ini ada anakan Sorea macrophylla. Coba kita potong yang anakan dari Sorea leprosula. Ini juga ada anakan Sorea leprosula. Kita mau motong daun yang dari anakan Sorea leprosula. Ini daun yang tua kita buang saja ya, ini daun yang masih agak muda kita buang separohnya seperti ini teman-teman semuanya. Ini yang leprosula, ini yang macrophylla. Karena akarnya ini panjang juga, kita potong juga. Ya seperti ini kurang lebih teman-teman semuanya. Setelah kita potong seperti ini, kalau seandainya ada IPA atau perangsang pertumbuhan akar, bisa dikasih IPA. Tapi seandainya apabila tidak ada, maka langsung ditanam pun tidak apa-apa. Jadi kalau bisa, kalau agak banyak ini, kalau bisa dicelupkan di air dulu
kebetulan di sini airnya tidak ada. Jadi ini akan langsung saya tanam nanti, ya, pengairannya sekalian pada waktu penyiraman. Jadi setelah seperti ini langsung kita tanam. Belum ditanam ini ditugal dulu. Ini polybag yang sudah siap tanam, ini polybagnya kita tugal dulu. Seperti ini istilahnya, kita tugal, kita lubangi. Seperti ini. Langsung kita masukkan. Kita lubangi. Langsung kita masukkan. Ya. Jadi barangkali seperti itu sahabat-sahabat sekalian, cara menanam cabutan dari hutan. Kemudian setelah kita tanam semuanya, akan dilakukan penyiraman selama, kalau sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian dimasukkan di dalam sungkup ini. Sungkupnya itu bebas saja, tergantung dari kondisi teman-teman semua yang ada di mana, karena barangkali masing-masing tempat memiliki kecocokannya masing-masing. Untuk kelembabannya biasanya sekitar ya 80%, dan suhunya sekitar 30 derajat. Bibit ini disimpan di dalam sungkup ini kurang lebih selama 2-3 bulan. Teman-teman sekalian, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari cabutan ini adalah faktor penyungkupan di persemian. Jadi kontrol dari kelembaban, kemudian suhu dan cahaya ini menjadi sangat penting. Kalau di sini menggunakan terpal dan plastik transparan, jadi untuk kelilingnya kanan kiri kemudian depan belakang seperti ini menggunakan terpal yang berwarna, kemudian atapnya menggunakan plastik transparan. Tetapi tidak seperti itu semuanya, barangkali tergantung dari kondisi iklim setempat masing-masing. Saran saya, kalau mau melakukan perbanyakan secara cabutan secara massal besar-besaran, sebaiknya dibikin plot terlebih dahulu agar tidak terjadi kematian yang begitu besar pada bibit-bibit yang dicari. Jadi begitu teman-teman semuanya. Dan berikut ini teman-teman semuanya adalah contoh dari bibit yang sudah tumbuh di bedeng penyungkupan. Tahap yang kelima yaitu penebangan naungan. Kegiatan ini merupakan pembebasan pohon inti dari naungan-naungan dominan. Penebangan naungan ini dilakukan berdasarkan dalam blok rencana kerja tahunan. Tahap yang keenam yaitu pembuatan dan penyiapan jalur tanam. Kegiatan ini berprinsip pada pembuatan ruang tumbuh yang lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Penebangan pohon pada pembuatan jalur tanam dapat dilakukan pada semua jenis pohon yang termasuk dalam rencana kerja tahunan. Tahap yang ketujuh yaitu pemeliharaan dan penanaman pada tanaman jalur. Prinsip dari kegiatan ini adalah meningkatkan kontinuitas pada rencana kerja tahunan. Untuk penanamannya itu menggunakan tanaman jenis lokal yang memiliki bibit unggul. Sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu melakukan peta perencanaan pada jalur penanaman. Untuk tahap yang ke-8 adalah tahap panen. Kegiatan ini berprinsip pada dilakukannya pemanenan tebang habis pada jalur tanam, dilakukan pemanenan pada sistem tebang pilih pada jalur antara dengan diameter pohon lebih besar atau pemanenan 1 cm. Dan kegiatan pemanenan itu sendiri tidak boleh melebihi dari tiap yang telah dijanjikan. Dan kegiatan pemanenan ini harus sesuai dengan blok rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ke-10 yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan ini berprinsip pada pengendalian hama dan penyakit pada kegiatan hutan.
hutan, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, kegiatan penambahan hutan, dan pencurian hasil daripada